Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tatya Amitofo. Ketika diriku tua, suhu, mengutip dari suhu, diriku memang sudah tua, rambut mulai memutih, hati tak pernah letih. Tepuk tangan untuk Suhu Siaching, luar biasa sekali. Baik, hari ini karena waktunya sudah molor, saya langsung saja mempersilakan narasumber kita. Narasumber kita sangat luar biasa, sangat luar biasa. Semakin bangga kita beragama Buddha. Sering sekali bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Tepuk tangan dong. Bahkan kemarin katanya minggu lalu terjebak bareng dengan Presiden Prabowo di lift. Kalau teruntung bebas ya Bante. Kalau enggak kemari hari ini. Ya, dan Bante ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu melihat di YouTube dengan Deddy Kobuser, enggak gampang loh. Close the door. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jarang orang bisa masuk ke sana. Tapi Bante kita bisa berhasil masuk sana dan sering sekali berbicara di lintas agama, memberikan inspirasi, motivasi kepada yang lain akan kebesaran kebanggaan agama Buddha. Tepuk tangan untuk Bante Dirapunyo Tera. Kami persilakan. Kayaknya tepuk tangannya kurang meriah nih. Sekali lagi tepuk tangan meriah dong. Iya, Bante sudah hadir di panggung. Bante. Karena dari tadi berpantun, saya juga mau berpantun. Karena Bante Dira dan saya dari Medan, jadi pantunnya juga dari Medan. Jalan-jalan ke Kuala Namu. Ngomong tahu Kuala Namu gak? Tahu ya. Jalan-jalan ke Kuala Namu. Mampir dulu beli bolu. Selamat ulang tahun bulan ke-20. Semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, baik Bante, hari ini kita talk show, kita bercerita tentang bahagia di usia senja. Saya nggak mengucapkan satu persatu kepada yang terhormat dan terhormat ya, karena semua saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Tepuk tangan dong. Soalnya tadi saya bilang di belakang, kita dikasih bicara 7 menit, kepada yang terhormat aja 5 menit. Ya, jadi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru kita dan seluruh hadirin yang ada di sini. Senior kita Romo Tanjung juga yang sangat saya hormati, saya banggakan. Ya baik, Bante kita mungkin Bante berbicara dulu sedikit, nanti baru kita buka tanya jawab tentang bahagia di usia senja. Tepuk tangan untuk Bante Dirapunyo Tera. Baik, sebelumnya pertama dan utama yang saya muliakan Su Nyana Metri, Bante Tanawaro Mahatera, kemudian Bante Nata, Sekwil, dan para anggota sangha lainnya. Romo Heru sebagai moderator saya hari ini yang biasa sebagai guru saya juga. Dan para Bapak Ibu semua yang hadir di sini, para senior, ya, para senior. Bante lebih suka menyebut senior karena kalau para orang tua, yang namanya tua itu udah sakit-sakitan nggak bisa ke sini. Berarti di sini yang hadir semua para senior, tidak perlu saya sebut yang saya hormati karena yang hadir di sini saya yakin sudah terhormat atau ingin dihormati. Yang terpenting tidak cari kehormatan. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Bohong. Apa kabar? Nah, ada yang sudah tahu. Kalau Bante tanya apa kabar, jawabannya biasa saja ya. Apa kabar? Kenapa biasa saja Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu jawab luar biasa, ibu-ibu di belakang luar biasa gimana, kaki saya aja udah sakit. Iya kan? Kalau dibilang sakit, oh Bante kan kita wulan bahagia harus semangat. Namanya juga wulan bahagia. Jadi kebahagiaan tidak menunggu akhir hayat kita ataupun menunggu setelah kita meninggal. Banyak orang, oh Bante kalau saya nanti mau meninggal masuk surga biar bahagia. Enggak perlu lama-lama. Sekarang di sini saat ini Bapak Ibu bisa bahagia. Tidak perlu nunggu nanti
Atau wah Bante saya bahagia nanti kalau udah punya cucu, soalnya saya belum punya cucu. Pas sudah punya cucu, nanti kalau punya menantu. Pas sudah punya menantu lagi terus kapan bahagianya? Nah, pokoknya bahagia di sini sekarang saat ini Bapak Ibu semua bisa berkumpul dengan kalyanamita, sahabat dhamma yang baik. Ini merupakan berkah utama, kebahagiaan. Saya melihat Bapak Ibu di sini saya iri. Karena saya belum yakin apakah usia saya sampai usia Bapak Ibu. Dan di sini saya berkaca. Jangan-jangan saya juga nanti sampai sekarang, sampai nanti seperti ini. Saya berkaca, oh sekarang saya makin imut-imut. Jangan-jangan nanti amit-amit. Tapi tidak. Di sini saya lihat cerah semuanya. Yang terpenting kita sebagai umat Buddha, perjalanan hidup kita tadi usia 20 tahun di wulan bahagia, tetap di sini adalah kedewasaan wulan bahagia. Yang terpenting kita terus berkembang baik. Karena Bapak Ibu, kita terlahir sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Ketika sudah di usia senior, kita tidak perlu yang namanya menuntut, tetapi kita harus menuntun. Kita harus tumbuh menjadi orang yang berkarakter, bukan yang karaten. Kalau karaten berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagai senior, bagaimana kita menjadi yang membimbing, menjadi penggerak, bukan penggertak. Kalau menjadi penggertak nanti jarang orang yang suka dengan kita. Tetapi bagaimana kita menjadi penggerak? Kita harus memberikan warisan yang baik, yang bijak kepada para junior kita. Bapak Ibu, walaupun di usia yang udah senior, saya lihat tadi yang nari, yang nyanyi, bahkan udah dikasih contoh oleh Suhu, guru kita, walaupun sampai sekarang masih menolak ikut komunitas Wulan Bahagia karena merasa belum tua. Nah, semua biasa Suhu guru kita ini kumpulnya murid-muridnya yang muda. Jadi sampai sekarang pun kalau kita lihat wajahnya tetap muda. Maka masih saya bilang Suhu masih imut-imut. Nah, jadi kalau mungkin yang tidak berlatih dhamma, tidak belajar, ya Bapak Ibu tunggu jadi amit-amit. Maka ikutilah jejak Suhu bagi Bapak Ibu mungkin yang masih tenaga kuat bisa mengurus diri sendiri, udah selesai dengan hal yang di perumah tangga. Suhu masih punya lowongan kalau ada yang ikut jadi Suhu atau ikut jadi Bante. Bisa, di masa tua kita bisa berlatih. Karena Bapak Ibu jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Hidup ini tentang perjalanan. Cepat, nggak harus berlari. Apalagi lari dari kenyataan. Nah. Jangan takut usia kita bertambah. Jangan takut jasmani kita makin rapuh. Tetapi takutlah ketika perkembangan kita tidak membawa dampak positif atau bermanfaat bagi orang lain. Karena kehidupan manusia harus menghidupkan kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini bisa duduk di sini, berarti orang-orang terpilih yang sudah memberi banyak manfaat bagi orang lain. Saya yakin itu, karena umat Buddha yang senior, yang wulan bahagia di Indonesia sebenarnya sangat-sangat banyak. Tetapi yang memilih untuk tetap berbahagia di dalam dhamma tidak banyak. Maka dari itu Bapak Ibu, disinilah bagaimana kita tetap mempraktekkan dhamma, menjalankan dhamma. Mungkin kalau secara ekonomi, secara keluarga, Bapak Ibu banyak pengalamannya.
Maka disinilah bagaimana kita mencintai diri sendiri, bagaimana kita mempergunakan sisa-sisa hidup kita untuk hal-hal yang bermakna. Karena hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus berarti, hidup ini harus membawa makna. Satu kalimat yang ingin saya ulangi lagi sebelum kita lanjut tanya jawab. Kita terlahir sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Seperti Sang Buddha sampaikan, hidup kita jangan hanya seperti lembu yang tumbuh hanya daging membesar, tetapi pemikirannya tidak. Tetapi kita sebagai manusia, selain jasmani kita tumbuh berkembang, pemikiran kita juga harus semakin bijaksana. Mari kita jalani hidup ini dengan hati dan hati-hati, jangan sampai melukai lain hati, agar kehidupan kita terus memberi arti. Terima kasih. Iya, luar biasa. Pengantar yang sangat luar biasa ya, sangat bagus ya. Pengantar yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Bukan luar biasa, karena maunya biasa-biasa saja ya. Tapi terus terang ya luar biasa. Kita perhatikan susunan kata-kata dari Bante Tirapunyo ini sangat luar biasa. Inilah yang menggerakkan Deddy Kobuser, Habib. Saya suka nonton kalau Bante dengan Habib. Ya lucu-lucu. Ya, tapi esensinya tetap ada. Itu yang paling penting. Kalau ngelawak saja ya kita nonton stand up comedy. Tapi ketika Bante talk show, saya perhatikan, saya menonton, isinya selalu luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Tirapunyo. Baik, Bante hari ini ingin berbagi buku. Saya memberikan kesempatan saja ya kepada, karena begitu banyak yang hadir dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, Palembang juga hadir ya tadi ya Pak Ketua ya. Pak Lampung, jadi saya berikan kesempatan bagi yang bertanya ya Bante. Bagi yang bertanya, satu buku untuk Anda dan saya kasih bonus. Saya kasih liontin dan kalungnya. Apa itu? Talinya. Talinya dari Butan, kalungnya dari India. Wah, harganya nggak mahal, tiketnya yang mahal Bapak Ibu. Oke, kita beri kesempatan aja Bante ya, nanti baru kita rangkum ya. Oke, silakan sebelah kanan, paling ini saya bagi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sebelah paling kanan, ya Bu silakan. Mic-nya bisa dibantu panitia. Tes, ini boleh dikebawain biar bisa sebelah sana standby 1 ya. Silakan Bu, sebutkan namanya dan dari mana asalnya Bu. Oh, iya. Saya berasal dari Jawa Timur sebagai Ketua DPD Jatim. Tepuk tangan dong untuk DPD Jatim. Paramitasari. Umur Ya. saya 27 tapi dibalik karena saya tidak mau dibilang tua. Saya masih remaja, 27. Saya sudah lama berkecimpung, termasuk juga senior kalau dibilang. Dalam bulan bahagia sejak berdiri tahun 2008. Wow, Bante. tepuk tangan. Sampai sekarang. Boleh langsung pertanyaannya Bu? Pertanyaan saya, Bante tadi memberikan suatu wejangan yang luar biasa. Kita sebagai senior tidak boleh menuntut, tetapi harus menuntun. Betul itu Bante, saya sering melakukannya. Kalau kita menuntut kepada para lansia yang ada, macam-macam alasannya. Tapi dengan menuntun, kita membantu mereka meluruskan jalan yang tadinya tidak tahu di dalam Dharma. Nah, pertanyaannya. Yang saya pertanyakan Bante sekarang, banyak sekali warga usia lanjut, tapi masih tetap menjadi warga wanita Buddhis Indonesia. Walaupun umurnya sudah mencapai 60. Kalau saya tanya jawabannya masih belum waktunya. Saya bilang sampai kapan? Ya sudah, saya tidak memaksa. Karena saya menuntun. Akhirnya saya ambil jalan tengah. Bagaimana menurut Bante? Saya ambil daripada para anggota saya yang mempunyai anak atau cucu. Sering datang bersama dengan anak cucu. Itu saya tuntun supaya ikut menjadi membantu warga usia lanjut. Sampai saat ini saya sudah mempunyai anak muda yang membantu supaya warga usia lanjut dapat berlanjut dalam usaha yaitu memberikan dharma. Apa salah satunya? Pertanyaannya Bu. Pertanyaan saya, apakah tujuan yang paling penting sebagai warga usia lanjut, sebagai saya senior, menuntun anak muda atau menuntun orang-orang yang tua tapi tetap tidak mau
masuk dalam warga Wulan Bahagia. Oke. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Bante. Terima kasih Namo Bu Ong. Buddhaya. Tepuk tangan untuk Bu Ong. Oke. Bante sudah nangkap ya Bante? Oke. Silakan Bante. Baik, terima kasih Ibu yang sudah lama menuntun banyak anak-anak muda dan juga sama-sama usia lanjut. Tapi apa sih tujuan menjadi Wulan Bahagia, atau kita harus punya pemikiran seperti apa supaya Wulan Bahagia itu mau bergabung? Ya, katanya belum siap ataupun belum waktunya. Nah, ya mungkin makanannya enak-enak di MBI Bu, di WBI lebih enak-enak mungkin. Salah satunya itu. Mungkin kemudian selanjutnya, karena untuk menjadi tua, untuk menjadi Wulan Bahagia, bagi sebagian orang mungkin belum siap, bahkan menakutkan karena dianggap tua. Berarti itu tua-tua keladi. Ya. Anggun. Harusnya makin tua makin mengayomi, bukan makin menjadi-jadi. Pertama, bagaimana kita menanamkan sadar diri, tahu diri, di mana kita harus menempatkan. Ya mungkin ini masukan untuk Ibu WBI, ya anggotanya dikasih batas usia lah, sampai berapa. Ya salah satunya kan ini ya, kalau nggak dikasih batas usia, selagi masih bisa berjalan sendiri, WBI. Nah, jangan nanti kalau udah di kursi roda, baru Wulan Bahagia katanya. Nah, yang di kursi roda bahagia, yang bantu nggak bahagia. Nah, jadi mungkin salah satunya kasih masukan di Wanita Buddhis Indonesia ada batas usia menjadi anggota. Dan tadi di awal juga untuk masuk ke Wulan Bahagia ada usianya berapa. Nah, kalau udah aturan itu, kita berbicara aturan, ya harus tahu diri dan sadar diri. Berarti nggak perlu diajak, otomatis masuk sendiri. Itu salah satunya Bu. Jadi memang di kalangan senior, kita di situ saatnya mempraktekkan yang namanya kanti paramang tapo titikang. Praktek kesabaran itu adalah praktek pertapaan yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu, untuk berjalan bersama-sama di Wulan Bahagia butuh yang namanya kesabaran. Karena kita menuntun orang yang sudah banyak memakan asam dan garam. Saya berbicara di sini saja kadang minder, karena yang di depan saya ini lebih banyak makan asam dan garam. Maka saya lihat tadi banyak yang rematik. Darah tinggi. Darah tinggi. Kolesterol dan lain sebagainya. Tapi tidak, itu lebih kepada bagaimana kesabaran kita. Justru Bapak Ibu ketika bergabung Wulan Bahagia, disitulah menguji dulu belajar dhamma saya sampai mana, kesabarannya sampai mana. Kalau Bapak Ibu duduk meditasi di wihara, ada AC-nya, semua bisa sabar. Nah, tapi kalau pergi acara, semua bersama yang usianya tidak lagi muda, itu loh. Bapak Ibu punya kesempatan mempraktekkan dhamma yang namanya kanti paramang tapo titikang. Tapi ingat pesan Sang Buddha, waya dhamma tasangkara apa madina sampadita. Segala sesuatu yang berkondisi di dunia ini Bapak Ibu itu tidak kekal. Maka di usia Wulan Bahagia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Gajah meninggalkan gading. Kita manusia meninggal jangan hanya meninggalkan aib atau karma buruk, tetapi meninggalkan bagaimana ajaran-ajaran yang baik bagi orang lain. Nama harum kita dikenang ketika kebaikan dan kebajikan kita lakukan. Orang baik, orang buruk ketika sudah meninggal sama-sama dibicarakan. Tetapi yakinkan ketika Bapak Ibu bersama-sama di Wulan Bahagia, ketika nanti sudah pensiun di alam ini, pastikan ceritanya memang layak untuk diceritakan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Biasa-biasa saja ya.
Oke, baik. Jadi silakan ya Bu, boleh dimotivasi. Sebentar Romo, sabar. Ini Romo saya ini sudah jadi hitam nih, malah saya yang putih sekarang. Om. Kebalik ya, saya masih ingat kita waktu Munas ini Romo pernah bilang ya, kita mendahulukan yang putih. Romonya marah loh. Dan saya dibela oleh Romo Tanjung. Saya masih ingat sekali acaranya di sini. Justru, ya silakan Romo. Romo Krishna, sesuai namanya, Krishna, hitam. Silakan, mic-nya mana? Panitia tolong lebih gesit ya, monggo. Nanti hadiahnya nanti ya terakhir ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Wulan bahagia luar biasa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya, Romo. Yang mulia Bante, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa 80% YouTube Bante itu sama Habib. Yang pertama adalah bagaimana Bante memandang kebenaran dan Habib itu sendiri atau kebenaran dari keyakinan yang berbeda. Yang kedua adalah apakah Bante tidak takut murtad? Karena selalu sama-sama dengan Habib. Terima kasih Bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Oke, Namo Budaya. Iya, langsung saja Bante. Ini karena Iya. pasal waktu. Ayo. Biasa kalau pengajian Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya, nah, gitu. Jangan takbir. Jangan takbir. Baik Bapak Ibu, kalau yang sering nonton YouTube, saya sering bersama Habib. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa tadi? Kebenaran yang berbeda-beda. Pertama dan utama Bapak Ibu, bahkan mungkin saya sama Romo Heru aja memiliki pandangan kebenaran yang berbeda. Tetapi kita sepakat, memang kita meyakini kebenaran yang berbeda. Tetapi kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Sama Bapak Ibu, ketika kita di dalam keluarga budaya anak Indonesia, dari berbagai aliran sekte, ada yang Theravada, ada yang Mahayana, ada yang Wajrayana, pasti ada memiliki pandangan kebenaran yang berbeda-beda, tetapi kita disatukan oleh budayana. Kita bisa bersama-sama. Tepuk tangan dong. Kita berbeda dalam kebenaran, tapi kita tetap bersama dalam kebaikan, dalam praktek kebaikan. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu ya, tepuk tangan yang keras. Itu salah satunya, saya harus memahami benar bagi dia belum tentu benar bagi saya belum tentu benar bagi dia. Yang terpenting kita tidak saling melukai atas kebenaran masing-masing orang, karena kita belum tahu. Jadi toleransi di situ, kita kebenaran bagi saya itu kebenaran saya. Kalau dibilang Bante, agama mana yang paling benar? Karena saya umat Buddha, agama Buddha paling benar. Tetapi agama lain bukan berarti salah. Ingat, Sang Buddha pernah mengatakan, ajaran Dhamma yang saya ajarkan hanya sebanyak daun di genggaman saya. Sedangkan yang belum saya ajarkan, daun yang ada di dalam hutan. Begitu banyak. Bapak Ibu, kita belajar ajaran Buddha belum sebanyak daun di genggaman Sang Buddha aja, sampai wulan bahagia, 1 topik aja belum selesai. Apalagi mau yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah takut murtad? Nah, Romo Kris harus tanya sama Habib harusnya. Apakah Habib nggak takut? Nah, itu. Saya tidak takut karena saya lahir dan besar dari keluarga yang multi agama, multi keyakinan, dan saya tumbuh di pendidikan, di sekolah, di pergaulan dari berbagai agama. Saya memilih menjadi seorang biku. Saya rasa ini salah satu jalan yang punya banyak security atau aturan yang bisa mengatur kehidupan saya. Tetapi untuk mengamalkan, untuk membagikan dharma ajaran Buddha, saya tidak pilih-pilih. Saya ingat pesan dari mendiang Bante Jinadamo, kita agama harus memilih, tetapi dalam melayani jangan pilih-pilih. Saya bersama yang lain tidak pernah takut kalau saya goyah keyakinannya. Karena sebelum saya melangkah, saya harus benar-benar yakin langkah saya
tidak salah. Maka prinsip saya, lebih baik kita dibenci, tetapi tetap melakukan yang baik dan benar, daripada kita, maaf mungkin agak kasar, daripada kita munafik, hanya supaya disukai banyak orang. Jadi, Bapak Ibu di bulan bahagia, jangan takut dibenci orang, yang terpenting tetap menjalankan yang baik dan benar. Jangan mengalah hanya supaya orang suka kita, memuji kita. Baik belum tentu benar, tetapi kalau udah benar pasti baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi Romo, orang lain berbeda bukan berarti dia tersesat. Dan berbeda bukan berarti harus bermusuhan. Inilah yang dipraktekkan oleh Bante Dirapunyo. Kita bangga, Bapak Ibu, kita bangga. Justru selama ini mungkin ya, saya mengatakan mungkin bukan tidak ada, belum bisa memberikan sinar agama Buddha itu di mata-mata mereka. Tapi ketika saya melihat Bante Dirapunyo dengan Habib, dengan pastor, dengan pendeta, dengan Deddy Corbuzier sekalipun yang kritis, bertanyanya kritis sekali, bisa dipatahkan oleh Bante Dirapunyo dan memberikan inilah ajaran Buddha yang sesungguhnya. Dan mereka bisa menerima, itu yang paling penting. Dan mereka bisa menerima dan akhirnya mereka itu mikir, oh ternyata Buddhis itu bukan yang seperti saya pikirkan. Yang ditanya ke Bante itu selalu, Bante bisa kungfu? Awal-awal kan? Bante bisa kungfu, karena nontonnya Shaolin terus. Jadi mereka tidak mengerti esensinya kan, tapi ketika bertemu dengan Bante Dirapunyo, satu esensi Buddhis minimal masuk ke dalam hati mereka. Dan mereka itu bisa mengerti dan bisa membantu Buddhis secara tidak langsung. Ya, demikian luar biasa peran. Silakan, sebelah kanan. Sebentar, gantian Bu, jatah. Romo Tanjung, mohon maaf saya harus kasih Romo Tanjung nih senior saya. Silakan mic-nya. Kalau yang Romo yang angkat tangan saya harus berikan. Silakan mic-nya tolong dong. Halo panitia, satu lagi mic-nya kemana ya? Oke, silakan. Romo. Halo. Halo juga Romo. Saya Hadi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Saya memang sering mendengar, tapi hari ini langsung dari Bante sungguh terharu. Cuman mungkin di dalam pertemuan kita yang lintas agama dan sebagainya, ada satu kalimat Mandarin yang betul-betul bisa kita pakai nanti kalau Bante juga ketemu sama teman-teman yang berbeda aliran, berbeda pandangan. Itu ada satu kata-kata yang mengatakan Chiu Tong Chun Yi. Jadi tingkatkan persamaan dan hormati perbedaan. Nah, kalau sudah gitu aman. Satu, nomor dua yang ingin saya tanyakan setelah mendengar baru pertama kali ketemu muka, saya sering juga sharing dengan teman-teman Wulan tentang bagaimana menjaga kesehatan badan, batin Wulan ini. Tapi kalau mendengar Bante ngomong hari ini, betul-betul menjadi panutan kita. Sekalipun usianya belum tua, tapi biasakan aja mendengar tua itu juga nikmat sebetulnya. Tua tetap berguna, tua tetap belajar, tua tetap bermanfaat bagi keluarga. Ada satu yang saya katakan setelah ketemu ini, betul-betul saya nggak berani bertanding, sekalipun umur lebih muda. Tapi saya ingin bersanding. Ya, jadi kita tua ini harus tahu diri, jangan lagi bertanding sama yang muda-muda. Apalagi muda-muda usia tapi ilmunya lebih tua dari kita-kita ini. Jadi marilah kita bersanding, kita sama-sama belajar. Nah sekarang saya ingin bertanya, apa yang saya jelaskan sama teman-teman Wulan, khususnya di Surabaya, saya lebih banyak kunjungin Surabaya, itu menjelaskan kepada para Wulan ini, supaya hidup hati senang, pikiran tenang, pandangan terang, pengertian cemerlang, itu saya katakan gini, jangan pernah lupa mati. Nomor dua, jangan takut mati. Nomor tiga, jangan cari mati. Nomor empat, jangan tunggu mati. Itu sudah saya jelaskan secara singkat, tapi menurut saya jauh di bawah kalau Bante yang menjelaskan. Tolong Bante jelaskan, kenapa orang-orang tua ini jangan lupa mati, jangan
takut Takut mati. mati. Jangan cari mati, jangan tunggu mati. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih Romo Tanjung. Kalau Romo Tanjung ketemu Bante di dapurnya itu cocok. Iya. Bahasanya saling menyambung. Ya silakan Bante langsung ditanggapi Romo Baik Tanjung. Romo, Ganen. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang kematian kita di dalam agama Buddha sebenarnya bukan sesuatu yang tabu, apalagi yang menakutkan. Dan berita terbaru dari Bante hari ini pernah disampaikan waktu saya di dalam mengisi acara khusus penderita kanker stadium akhir yang tinggal menunggu waktu, bahkan ada tanggal dan jamnya. Waktu itu pembicaranya saya bersama salah satu profesor doktor dan dokter dari Belanda. Beliau pas turun di dalam lift mengatakan kepada saya, Bante, sebenarnya konsep di dalam Buddhis itu bagus tentang kematian. Karena di dalam agama Buddha sesungguhnya tidak ada yang namanya kematian. Karena agama Buddha kita percaya kelahiran kembali. Bapak Ibu kalau sudah sepuh yang terpenting banyak berbuat baik, yakin nanti hidup selanjutnya lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang udah bosen misalnya, saya kayaknya body dan lain sebagainya sudah berbeda ini. Saya harus berbuat baik supaya di kelahiran selanjutnya dapat body yang lebih bagus. Ganti casing. Bapak Ibu, ada dua hal. Pemikiran kita sering, Bante udah tua kok. Yang penting saya suka-suka, hura-hura, poya-poya. Saya udah banyak bekerja, cari uang, materi dan lain sebagainya. Untuk apa? Enggak saya buat tua, poya-poya. Pertama itu. Yang kedua, hanya dihantui rasa takut akan kematian. Bapak Ibu, yang perlu kita takutkan sebenarnya bukan kematiannya. Tetapi, sudahkah bekal untuk kematian itu cukup? Nah, itu. Maka bulan bahagia ini adalah tempat, wadah di mana Bapak Ibu terus memupuk bekal untuk nanti pindah ke casing yang baru. Jadi Bapak Ibu sebagai umat Buddha kematian tidak perlu ditakutkan karena setelah Bapak Ibu mati, hidup lagi, semoga menjadi manusia dan ketika yakin kebajikan sekarang itu ada, makin bagus. Kalau lebih tinggi terlahir di alam surga. Surga agama Buddha Bapak Ibu banyak. Jadi Bapak Ibu kalau di masyarakat ditanya di dalam surga agama Buddha itu ada berapa? Kamu kalau mau mati nanti mau masuk surga enggak? Tenang Bapak Ibu. Bilang aja surga di dalam agama Buddha enggak hanya satu. Ada banyak, ada 26 tingkatan surga. Tinggal pilih. Kalau Bapak Ibu hanya berbuat baik, ya surganya nanti hanya kipas angin lah. Kalau ditambah menjalankan sila, pakai AC lah. Ya kalau ditambah meditasi, udah pakai AC, enak tempatnya, VIP, pakai sofa. Maka kebajikan kita menentukan di mana kita lahir di alam surga yang mana. Jadi surga di dalam agama Buddha banyak. Kalau hanya satu, Bante rugi jadi Bante. Mosok jadi Bante udah nggak enak-enak seperti Bapak Ibu, nanti ketemunya Romo Heri lagi kan? Iya kan? Kalau jadi ketemu, kita Bante. kalau Kalau ketemu. ketemu. Iya. Nah itu. Jadi mungkin bukan hanya tentang takut mati, cari mati dan lain sebagainya, tetapi bahkan kematian itu menjadi satu hal yang harus kita lewati. Itu hanya transit aja. Kalau Bapak Ibu mau terbang ke luar negeri, transit. Maka pastikan uang tiket Bapak Ibu cukup untuk negara selanjutnya. Jangan sampai transit di negara kita nggak tahu, kita menderita di situ. Ingat Romo tadi, ketika ngajak Wulan Bahagia, bilang aja, ayo kita ngumpulkan parami kebajikan untuk beli tiket selanjutnya. Hati-hati, kalau kamu nggak benar-benar, kamu nanti terbang bahkan sampai tengah selesai. Nah itu kan, nggak cukup uang tiketnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu terus semangat
apa Madena sampai Deta berjuang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Ya, silakan. Cukup Romo ya. Ayo, tadi yang mana yang angkat tangan duluan ya? Ini dulu ya. Oke, silakan. Wah, ini bukan Wulan ini. Ini bukan Wulan. Ya. Nah, Mau ikutan semangat. calon Bante. Wulan. Waduh. Oke, selamat pagi semuanya. Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Terima kasih pertama-tama telah diberikan Namanya siapa? Ya, nama saya Melita. Melita, dari silakan. perwakilan Sekjen Sekber PMVBI. Siapa? Melita. Melita. Saya kira Miftah. Minta. Udah mengunduran diri yang itu Bante. Iya. Baik Bante, Anda saya jual mau es teh bertanya mungkin agak keluar sedikit ya dari tema bahagia di usia senja. Tadi saya melihat foto Bapak Heru selaku terus sangat relate banget nih, bentar lagi kita bakalan Imlek. Nah, Oh saya iya, juga mau foto yang bertanya. mana? Oh, ini ya? Iya. Jadi saya mau bertanya mungkin sedikit di luar tema. Jadi seperti yang kita tahu sekarang juga kan udah road to Imlek nih. Jadi banyak di antara kita khususnya dari suku Tionghoa yang melakukan atau merayakan Imlek selaku juga sebagai tradisi Bante. Nah, saya juga sempat baca nih Bante di beberapa buku gitu ya. Pertanyaan saya, apakah tradisi atau upacara yang kami lakukan, terutama kayak Imlek dan lain sebagainya itu, masuk ke dalam belenggu batin Bante yang harusnya dihindari. Karena kalau saya baca-baca yang sebelumnya tadi, itu mengaitkan dengan 10 belenggu batin yang disampaikan oleh Buddha, ada satu belenggu namanya Silabata Paramasa, nah yaitu kemelekatan terhadap upacara dan tradisi. Mungkin bisa dijawab Bante, terima kasih. Sulit amat pertanyaannya. Oke, gua catat. Oke. Ya, silakan Bante. Baik. Pertanyaan sulit saya jawab dengan mudah. Terima Nah, kasih. ini keistimewaannya Bante. Tepuk tangan dong untuk Bante. Bapak Ibu, kita sebagai umat Buddha di Indonesia dari berbagai suku, kebudayaan yang berbeda-beda, bahkan kita membaca parita dengan bahasa berbeda-beda. Kalau di Jawa Tengah, baca parita bahasa Jawa dengan alat musik gamelan. Kalau mungkin di kalangan di Medan itu ada alat musik Buddhis Tamil dengan baca paritanya bahasa Tamil. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film Sarukan, nah itulah mudang sarang, nah gitu. Pakai alat musik. Kalau umat Buddhis Karo, pakai bahasa Karo, pakai alat musik Karo. Saya di sini mau menyampaikan satu yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku. Wahai para biku, ajarkanlah dhamma itu dengan kebudayaan setempat, bahasa setempat, tradisi setempat yang mudah dipahami agar nggak salah paham. Nah, yang ditanyakan, apakah upacara-upacara atau ritual? Ya, seperti Imlek misalnya, kalau di Jawa malam satu suro misalnya, kalau di Lombok biasanya Mujawali misalnya, kalau orang Tamil biasa Dipawali dan lain sebagainya. Kalimat terakhir, tradisi kebudayaan yang terpenting tidak bertentangan dengan Pancasila Buddhis, yang terpenting kita tidak keberatan, itu adalah salah satu upaya kita untuk menghargai jasa para leluhur kita, para sesepuh kita, para tetua kita. Begitulah cara menghormatinya. Kalau memang kita sudah tidak di kawasan itu lagi, tidak menjadi paksaan di dalam agama Buddha. Tetapi ketika kita masih di kawasan mungkin leluhur kita, orang tua kita, hal-hal itu menjadi tradisi dan kebudayaan. Tetapi ingat, harus dibedakan antara tradisi dan agama. Harus dibedakan antara ritual agama sama ritual tradisi. Walaupun itu di berbagai wihara dirayakan secara bersama-sama. Karena itulah Sang Buddha dan agama Buddha bisa bertahan sampai sekarang di sini saat ini. Agama apapun yang berkembang di Indonesia tidak pernah yang namanya tidak menggunakan tradisi kebudayaan Nusantara. Tunjukkan kepada saya agama apa yang tidak memakai tradisi kebudayaan Indonesia yang bisa berdiri di Indonesia. Agama apapun itu ada menggunakan tradisi dan kebudayaan Indonesia. Agama Buddha berkembang sampai saat ini, tumbuh di Tiongkok, menjadi banyak Mahayana, dibalut dengan tradisi dan kebudayaan yang lebih menarik,
Yang terpenting di situ tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka untuk generasi muda, ketika tradisi kebudayaan itu masih bisa kita jalankan dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, itu menjadi satu penghormatan kita untuk para leluhur kita, para orang tua kita. Bisa dibilang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah, tetapi orang umat beragama yang bijaksana adalah tidak meninggalkan tradisi kebudayaannya, yang terpenting tidak melanggar tata susila keagamaan itu sendiri. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya budaya itu tidak ada yang salah ya Bante ya? Nggak ada yang Nah, salah. apalagi kalau kita perhatikan tradisi Tionghoa ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang pilar utama tradisi Tionghoa itu adalah penghormatan leluhur. Iya, Itu pilar pertama. saya rasa itu di semua etnis Betul. penghormatan leluhur. Ya. Tambah sedikit, di Sumatera Utara sekarang dari zaman mendiang Bante Jinadamu sampai sekarang, perpindahan umat Buddha itu sangat pesat dan itu sebagian besar dari suku Batak Karo. Kenapa suku Batak Karo? Karena suku Batak Karo itu masih memiliki silsilah dari Brahmana Sembiring. Nah, itu biasa dari India. Dan mereka punya ajaran bagaimana menghormati leluhur. Dan sebelumnya mereka mungkin menemukan ajaran-ajaran yang lain, tetapi melarang bahkan mengutuk keras cara penghormatan leluhur seperti itu. Dan ketika mereka menemukan ajaran Buddha, bahkan Pangeran Siddhartha setelah jadi Buddha, beliau tetap menghormati para leluhurnya. Maka salah satu lemahnya agama Buddha ketika meninggalkan tradisi dan kebudayaan jati dirinya. Terima kasih. Oke, bisa ditangkap ya Melita? Oke, tadi siapa lagi yang salah? Oke, dua langsung jadi satu, kita jawab ya Bante ya? Boleh. Iya, oke, silakan. Ayo langsung dua-duanya, bersilakan. Langsung pertanyaan aja Ibu ya, waktunya sudah terbatas. Namo Buddhaya, nama saya Fang Fang dari 11.37, Wihara Dhamma Suba, Tangerang. Silakan Bu. Sorry, siapa namanya? Fang Fang. Ya, silakan. Saya mau bertanya Bante, caranya untuk melepaskan kemelekatan. Terima kasih. Cara melepaskan kemelekatan. Oke, tolong digeser pick-nya diberikan kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah mewakili Wulan Bahagia Jabar. Ingin bertanya. Namanya siapa Pak? Hendra. Pak Hendra ya? Iya. Silakan Pak. Ini dari tadi mencari talk show-nya nih. Bahagia di usia senja. Kita bisa bahagia di usia senja. Sedangkan kondisi badan itu selalu senlau pise. Kita udah sampai mana? Ya, Senlau. kita sakit. Jadi kesehatan itu masih sangat penting. Kita mesti menjaga kesehatan itu. Hidup mesti saat ini. Seperti saat ini mesti jaga terus. Besok mesti jangan sampai menurun. Kalau bisa lebih baik lagi. Nah itu bagaimana caranya? Bagaimana menjaga kesehatan maksudnya? Betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Ini sepertinya harus kuliah dokter dulu Pak. Silakan Bante. Baik, dua pertanyaan yang sebenarnya tidak jauh beda. Yang pertama tentang keterikatan dan kemelekatan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang kedua, menjaga kesehatan walaupun saya bukan seorang dokter, tetapi kita akan jawab dari segi Buddhisnya. Yang berbicara tentang kesehatan, kalau di dalam Buddhis, saya ingat Dhammapada bait pertama, ayat pertama, pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Bapak Ibu, kesehatan jasmani kita, kondisi jasmani kita, itu lebih kecil mempengaruhi ketidakbahagiaan kita dibanding kesehatan pikiran kita. Pertama, di usia Wulan Bahagia, pertama dan utama adalah kita bagaimana berdamai dengan kenyataan bahwa lahir, tua, sakit itu adalah kenyataan yang pasti. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha yang awalnya mau mencari obat supaya enggak tua, supaya enggak sakit,
supaya nggak meninggal, apakah Sang Buddha tidak meninggal? Meninggal. Justru di situ Sang Buddha menemukan jawabannya. Ketika orang terlahir, pasti mengalami usia tua. Pasti mengalami sakit. Pasti nanti mengalami kematian. Salah satu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah berdamai dengan kenyataan, tetap merawat diri tetapi tidak terikat berlebihan. Maksudnya terikat berlebihan gini, kita kadangkala Bapak Ibu kurang sehat sedikit saja, yang kita salahkan apa? Makanan, tukang masaknya, anak, menantu, cucu. Nah, ketika kita justru malah melihat keluar diri kita, makin membuat sakit pikiran kita, efek ke jasmani kita. Jasmani boleh lemah, jasmani bisa sakit, tetapi pikiran bisa dijaga tetap sehat. Pertama adalah menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya, bahwa Bapak Ibu dulu imut-imut, ya sekarang amit-amit. Yang dulu masih di dunia hitam, sekarang udah di dunia putih. Bapak Ibu kalau nggak terima, sudah masuk dunia putih, mau cat mau 1 kilo pun 5 kilo pun tetap berubah jadi putih. Bapak Ibu kalau mungkin yang ibu-ibu yang dulu mungkin primadona kampung, walaupun sekarang didempul kanan kiri, pergi ke Korea operasi plastik dan lain sebagainya, hati-hati nanti meleleh. Seperti apapun kita harus terima bahwa ya, segala sesuatu mengalami yang namanya anicca, perubahan. Saya rasa Bapak Ibu di sini banyak belajar Dhamma. Di sini saatnya memahami tentang anicca, perubahan. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak menerima perubahan, berarti Bapak Ibu menolak kebenaran ajaran Buddha. Seperti tadi, ada 8 kondisi kehidupan. Ada dihina, dicela, untung, rugi, sehat, sakit, kaya, miskin. Pokoknya 8 kondisi yang sebenarnya suka duka itu selalu ada dan pasti terjadi di kehidupan kita. Itu. Jadi Sang Buddha tidak pernah mengajarkan pada muridnya, kalau kamu percaya saya, kamu akan hidup selamanya. Kalau itu benar ada, saya cari duluan Bapak Ibu. Tapi justru Sang Buddha kasih tahu, wahai para muridku, hal yang harus kita pahami ketika orang terlahir pasti tua, pasti sakit, pasti mati. Bapak Ibu, di masa-masa usia sekarang, hal yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita berbuat baik untuk belajar melepas, bukan belajar mengharapkan. Memang Rama Pandita, para Bante selalu bilang berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Saatnya sekarang ganti. Saya berbuat baik, berdana untuk belajar melepas keterikatan materi sedikit yang saya miliki, bahkan yang selama ini saya anggap milik saya, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar milik kita. Keterikatan, kalau Bapak Ibu terikat pada sesuatu, pas nanti mau meninggal nggak siap, mau meninggal, waduh Alphard saya baru beli, malah saya mati duluan, nanti di alam lain nggak tenang. Ketika kita nggak tenang, terikat pada jasmani kita, di dalam Dhamma itu dijelaskan, ketika kita masih punya keterikatan, bahkan dengan jasmani kita, dengan benda kita di rumah, ya bisa saja terlahir sebagai makhluk peta, tinggal di rumah itu. Nah, masih gentayangan di situ. Itu karena keterikatan kita terhadap badan jasmani dan terhadap materi yang kita miliki. Jadi, bagaimana supaya kita sehat jasmani? Salah satunya adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita. Bapak Ibu, pikirkan yang memang seharusnya dipikirkan. Nggak usah banyak berpikir yang tidak perlu dipikirkan. Jangan mikir yang aneh-aneh yang justru malah membuat kita khawatir dan takut. Yang sudah ya sudah, besok ya besok,
kita nikmati hidup itu di sini sekarang saat ini. Kita sakit karena banyak menyesal. Kita sakit banyak khawatir. Sakit jasmani bisa diobati dengan pikiran yang sehat. Tetapi pikiran yang enggak sehat justru membawa sakit semua jasmani kita. Maka kalau Bapak Ibu mau kurus biasanya enggak usah diet, cari masalah, pasti kurus. Iya. Tapi kalau masalah di India itu enak loh Bante. Oh, kalau di India masalah itu makanan. Masalah dan dosa itu enak kalau di India. Makanan. Ya bagi yang nggak tahu masalah dan dosa, yuk ikut kita ke India ya. Oke, baik demikian Bante ya, luar biasa ya. Jadi memang menerima dan melepas itu sebuah paket. Kalau memang awalnya harus belajar menerima dulu. Kan orang bilang begini ya, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Nah, itu sakit tuh. Ya, itu sudah menerima, proses belajar menerima. Kemudian memang yang Bante sampaikan adalah melepas. Karena orang menderita ketika orang menderita itu ada dua kondisi. Yang pertama uang belum habis tapi sudah mau mati. Yang kedua uang habis tapi belum mati. Itu menderita. Ya oke, baik Bante, karena masalah waktu saya mohon Bante berkenan merangkum dan memberikan pencerahan di akhir sesi ini untuk bahagia di usia senja. Silakan Bante. Baik Bapak Ibu, mengenai bahagia di usia senja, sebenarnya saya terinspirasi dari kalimat Tiongkok. Ya. Berbuat baiklah seolah-olah kita besok mati. Bekerjalah seolah-olah kita tidak pernah mati. Bapak Ibu, dalam hidup ini jalanilah hidup dengan hati dan hati-hati. Tidak perlu khawatir, yang terpenting langkah kita itu enggak melukai orang lain. Karena hidup yang dijalani dengan pikiran baik akan berjalan dengan baik-baik saja. Lepaskan beban masa lalu, tidak perlu terlalu khawatir dengan besok atau masa selanjutnya, tapi kita latih pikiran kita hidup di sini, sekarang, dan saat ini. Jangan melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Tetapi lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri kita untuk orang-orang di sekitar kita. Pesan terakhir dari Sang Buddha, Wayadamata Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang tersusun, yang terkondisi dalam kehidupan kita itu tidak kekal, tidak lama, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ketika Bapak Ibu malam sebelum tidur, evaluasi apa kebaikan yang belum saya lakukan hari ini, dan apa keburukan yang masih saya lakukan hari ini, saya bertekad besok lebih baik. Ketika bangun Bapak Ibu, bilang pada diri sendiri, saya siap menghadapi hari ini dengan hati dan hati-hati. Bahwa hidup kita itu sekarang di sini saat ini, bukan kemarin dan bukan nanti. Ingat, terus melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan. Jadilah manusia yang bukan hanya berkembang biak, tetapi berkembang baik. Jadilah manusia yang memberi warisan bermakna, bukan warisan hutang di mana-mana. Terus memberi inspirasi bagi yang muda, bagaimana kita memberi tuntunan, terus memberi tuntunan dengan kesabaran, jangan malah memberi tuntutan. Mungkin itu yang bisa Bante sampaikan. Bila dari tadi sampai saat ini ada kata-kata, perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, yang saya sengaja ataupun yang memang saya sengaja, ya karena ngomongnya memang sengaja, kan. Mohon dimaafkan. Saya duduk di sini walaupun berjubah, saya memang seorang biku, tetapi saya masih manusia.
Bapak Ibu Wulan Bahagia di sini saya anggap masih orang tua saya. Jadi kemanapun saya melangkah, ketika masih ada yang kurang tepat, silahkan diingatkan. Dan bila mana butuh bantuan dari yang masih belum senior seperti saya, silahkan disampaikan juga. Akhir kata dari saya, Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bante Dirapunyo ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang kata-kata terakhir itu penting, kata-kata terakhir pada kali ini ya, bukan hari ini ya. Kata-kata itu penting ya, maka kita lihat di keluarga budaya Indonesia ini sangat luar biasa. Dari wulan sampai pemuda, justru itu penting, ya, itu karena berpasangan kan, ya, kreativitas dan energi dari muda dan berkolaborasi dengan kebijaksanaan dari wulan, lengkap keluarga budaya Indonesia. Tepuk tangan dong untuk keluarga budaya Indonesia. Oke, baik Bante, kita berkenan memberikan hadiah kepada 6 penanya tadi. Silakan Bu Ong, Romo Krisna, terus kemudian siapa lagi? Bu Ong, Romo Krisna, Romo Tanjung, Pak Hendra, Bu Fang Fang, sama Melita. Silakan tampil ke atas panggung. Bante berkenan memberikan hadiah buku. Silakan. Fotografernya mana ini? Aksara itu kata-kata. Oh, ini udah ada. Oke, kita lanjut dengan foto bersama. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Baik.